hal yang di luar dugaan ya. Cuman ya itu pelan-pelan harus menghadapi kebiasaan anak yang dari tadinya di sekolah jadi belajar di rumah. Seru sih, kalau anak-anak tuh senang banget. Kalau saya sih memang termasuk orang yang sebelum PJJ ini membatasi gadget. Tapi ketika kita masuk masa daring gitu, pandemi, kemudian belajar harus daring, aduh kalau saya kasih dia handphone juga, wah ini kayaknya bakal kelewatan nih gitu kan. Kalau online, itu saya jadi agak was-was. Pada saat ini saya mempertimbangkan kasihan anak saya di rumah terus Mbak, di rumah terus udah gitu sama sekali nggak saya izinin keluar kan. Begitu ada momen ini sekolah, ya udah saya boleh, untuk sekolah aja saya boleh, tapi untuk yang lain-lain saya tidak mengizinkan, saya juga nggak berani Mbak. Pertemuan tatap muka itu perlu karena gimana pun yang namanya anak-anak tuh jiwa untuk bersosialisasi, bermainnya itu masih ada. Pertimbangan utama saya karena yaitu ini solusi secara psikis, ya kan, secara juga kebutuhan akan ilmu dia, memang harus dipegang sama yang ahlinya. Supaya dia bisa belajar lebih baik. Dalam artian yang melalui online seperti itu, online tidak maksimal. Akhirnya paling gitu, aku sih resepnya masih gitu akhirnya gitu kan. Artinya bukan satu kelegaan aja ya buat kita sebagai orang tua, tapi juga anak-anak saya lihat seneng gitu kan. Iya, aku bisa ketemu teman-teman lagi. Kalau anak mungkin kalau yang abang ini, karena baru ya, teman-teman mereka kan baru nih masuk SMP, cuma kenal lewat handphone gitu kan, walaupun sebenarnya mungkin sesekali mereka kopi darat ya, hanya sama teman-teman mabarnya itu. Tapi kan secara keseluruhan mereka tidak kenal. Saya antara khawatir dan nggak khawatir ya Mbak ya, karena kondisi seperti ini gitu. Tapi apa sih namanya, karena melihat protokol kesehatan di sekolah lebih ketat juga, saya percaya sama sekolahan ya. Insya Allah deh semua bisa berjalan lancar ya, bisa kembali normal lagi. Ya memang sudah, saya rasa sudah waktunya ya mereka, karena juga pandemi ini juga nggak akan kemana-mana kan, jadi kita memang harus beradaptasi ya, belajar hidup bareng gitu. Dan saya tidak khawatir untuk mengirim anak saya sekolah, dia sudah vaksin. Ya, terima kasih dengan program pemerintah ya, yang sudah dengan sangat cepat tanggap sigap untuk bisa memberikan vaksin kepada anak-anak untuk usia di atas 12 tahun. Jadi saya rasa parents juga nggak ada worry untuk mengirimkan anaknya ke sekolah. Pokoknya yang penting anak sebelum pergi sekolah saya sarapan dulu ya Mbak ya, tentunya minum vitamin. Terus saya kasih tahu anaknya nggak boleh deket temennya, nggak boleh pegang-pegang temennya, menjaga jarak sama temennya. Ya mau nggak mau kita harus, yang tadinya kita bersosialisasi lebih dekat, sekarang ya mohon maaf agak menjauh ya Mbak ya. Jadi paling yang kita pastikan adalah kondisi mereka saat ini sehat. Bagaimana kita sebagai orang tua itu menyupport agar mereka tetap mendapat asupan yang bagus. Kalau saya termasuk di rumah sendiri termasuk agak cerewet sama anak-anak gitu kan. Jadi kalau dari mana-mana, nggak kemana-mana dulu, langsung kamar mandi gitu kan. Cucian, blablabla, ganti baju, baru boleh ke kamar. Saya termasuk yang kayak gitu. Jadi kalau saya pikir kalau mereka sudah terbiasa seperti itu di rumah, insya Allah di luar pun juga akan seperti itu kalau saya gitu kan. Jadi saya nggak worry lagi gitu karena mereka udah saya biasain kayak gitu di rumah. Saya juga percaya sekolah di mana anak saya bersekolah itu sudah menerapkan prokes, dan yang saya tahu kan sebelum mereka membuka pun sekolah pasti dari pihak pemerintah sudah melakukan visitasi ya, observasi ke sekolahnya apakah layak atau tidak buka dan sebagainya. Jadi buat saya nggak ada kekhawatiran. Alhamdulillah gitu doang sih. Akhirnya paling gitu. Jadi ya saya sih nggak ada masalah karena saya udah tahu apa yang dilakukan oleh pihak sekolah. Anak-anak sih dari kemarin seru-seruan sampai 1,5 tahun udah mulai bosen banget di rumah terus,
Udah kangen sama gurunya. Ada sih sedikit kekhawatiran, cuman karena saya juga lihat lagi peraturan di sekolah seperti apa, ternyata ketat, nggak bisa asal masuk gimana-gimana, ya saya mengizinkan anak saya. Mereka lebih rajin sebenarnya membantu kita gitu ya, sama-sama melakukan kegiatan bersama-sama gitu ya. Jadi mungkin kalau sebelum-sebelumnya nggak terkontrol gitu ya, hanya melalui telepon, ini karena interaksi langsung, jadi habitnya itu ya lebih rajin sih sebenarnya, lebih rajin, lebih teratur, ya sebagainya sih. Perlahan-lahan ada satu kebiasaan yang menjadi lebih baik untuk mereka mencari jawaban, bukan hanya jawaban tapi lebih akhirnya ketemu nih materinya nggak hanya cuma segitu doang, lebih berkembang lagi gitu. Memang awal-awalnya itu PJJ belajar. Tapi udah semakin gini, tadi saya bilang kelihatannya itu setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan mereka daring, itu mulai yang kok nggak pakai seragam lagi bang gitu kan, kok nggak pakai nyalain kamera lagi bang gitu kan, terus ini bunda lihat lagi pada meet nih gitu kan, kok kamu kayaknya enak banget gitu lagi pada mabar gitu ya, kayak gitu. Jadi kebablasan seperti itu Melalui online seperti itu, saya sudah lihat tidak maksimal. Online tidak maksimal. Di samping gangguan internet dan lain sebagainya, seperti ya anak saya bilang jadi males gitu loh. Jadi saya lihat disiplinnya juga udah kurang, dapat belajarnya juga nggak maksimal gitu kan. Jadi Saya cuman lebih ke kesabaran, melatih kesabaran untuk menghadapi yang tadinya anak belajar di sekolah, terus di rumah. Yang anak tahu kan di sekolah itu, di rumah itu kan istirahat, bukan ini ya Mbak ya. Kalau sekolah kan tempatnya sekolah, dia mau main-main sama teman-temannya, dia mau belajar, mau ngapain terserah. Begitu pulang ke rumah kan istirahat, dan ini sekarang dipakai untuk belajar seperti di sekolah tapi dipindahin di rumah. kalau mau maksimal, waktunya ditambah, hari belajarnya ditambah, jam belajarnya ditambah. Tetap dengan prokes yang ketat, dan di sekolah memastikan kalau guru yang ada di dalam kelas itu betul-betul menerapkan prokes kepada anak-anak mereka. harapan saya mungkin yaitu mereka bisa masuk satu hari itu sama-sama lah, siswanya itu bisa masuk walaupun dibedakan kelas, tapi kan setidaknya mereka bisa tatap muka di sekolah saat itu, hari itu gitu kan, semuanya gitu. Kalau harapan saya seperti itu. Dan mungkin juga jam belajarnya kesini-kesini bisa lebih diperbanyak gitu kan. Karena kan awalnya tadi 3 mapel, kemudian jadi 4 mapel. Mudah-mudahan kesini-kesini makin bisa sesuai dengan kebiasaan sebelum pandemi. Jadi harapan saya semoga ini bisa dilaksanakan, tapi juga tetap membatasi sampai ya kita yakin bahwa memang Indonesia ini benar-benar safe dari segi kesehatannya, mungkin masih tetap dibatasi dengan aturan yang sudah baik saat ini, ya prokesnya segala macam. Ya mudah-mudahan juga bisa didukung juga dengan teknologi juga ya. Jadi tetap misalnya nanti didukung dengan sistem pembelajaran yang lebih baik lagi, online juga nggak apa-apa gitu. Tapi yang jelas kurikulumnya juga sesuai dengan kebutuhan anak saat ini gitu. Saya mudah-mudahan sini lebih baik lagi ya, dan walaupun coronanya juga belum tentu bisa hilang, tapi saya berharap semua sehat-sehat aja ya, gurunya sehat, semua sehat, anak-anak sehat, biar kembali normal kayak biasanya lagi, semestinya lagi. Walaupun kita pakai protokol kesehatan, tapi tetaplah gitu bisa aktivitas lagi lah, anak-anak kasihan soalnya ya. Mungkin memang kalau saya pikir perlu dikombin ya dengan apa yang kemarin terjadi pada saat daring dan sekarang mulai tatap muka kembali. Dulu ada ya masing-masing ada kelebihan yang mungkin sebaiknya bisa dikombin gitu, jadi dapat dua-duanya gitu. Kadang-kadang di sekolah terus juga mungkin ada jenuhnya, mungkin bisa jadi 1 hari dalam seminggu di daring lagi gitu. Dia pernah mengeluh kepada saya gini, aduh mam, saya rasanya kayaknya nggak dapat seperti apa yang saya dapat di sekolah sewaktu kita offline ya.
kita bisa bertanya, kita tidak ada gap. Kalau namanya online, kita mengandalkan penuh internet, wifi connection. Begitu nge-lag, hilang. Kalau saya pribadi, karena saya tidak menguasai materi ya, tidak menguasai materi dengan baik, jadi saya memberi penjelasan ke anak saya tuh sesuai dengan cara saya gitu kan. Kalau guru kan mungkin harusnya beliau sudah lebih menguasai berbagai macam permasalahan gitu kan. Serunya ya kita bisa lebih banyak spending time, terutama belajar ya. Kalau dulu waktu masih sebelum pandemi ya memang ya di sekolahan aja gitu. Jarang banyak nanya gitu. Kalau sekarang kan memang dari guru juga, mereka juga kan memberikan, oh ini step-stepnya ini. Jadi kita saling ngingetin gitu. Sabila, habis ini jangan lupa ya, nanti lanjut. Karena kadang-kadang ada waktunya mereka break sebentar. Kalau nggak diingetin bablas nih. Jujur lebih enak guru sih yang ngawasin, soalnya mereka kadang lebih lenient, lebih ya cincai lah. Kalau mami sering dimarahin kalau apa-apa. Kalau bunda biasanya kan karena belum tahu itu biasanya lihat YouTube dulu. Habis bunda lihat YouTube, habis itu langsung dijelasin ke saya. Nah kadang-kadang kalau nggak ngerti suka ya marah dikit lah. Enak karena bisa sama papa belajarnya, terus kalau nggak ngerti papa bisa tolongin.